alun mangalai lah berprasangka buruk aja gitu. Balik kulkas kawan Pak Ibu. Persangka lain. Nah, ini dia malu pitih dapetnya kah. Karajo ndak ada. Kulkas tak bali deh nyun. Lah prasangka buruk. Bisa nyobali londa ya Pak Ibu. Tambah kadang prasangkanya. Nah, onda lo kini dibali malah pitihnya kan. Rupanya bali oto lo sudah itu. Malah tambah. Padahal yang kita sangka dia itu mendapat uang dari mana-mana yang tidak jelas apa mungkin haram prasangka kita, mungkin dia punya simpanan uang. Atau ada saudaranya di luar di mana-mana yang mengirimkan. Tidak tahu ada. Atau ada orang yang berbuat baik pada dia, memberikan rezeki pada dia. Sementara kita sudah berprasangka duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kembali kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian diberikan nikmat kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita masih bisa melangkahkan kaki kita atau mengayunkan tangan kita beribadah menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah subuh kita diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, hati kami memanggil diri kami sendiri juga ibu dan bapak semuanya. Mari selalu kita menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu terlepas dari panduan kita.
Karena kalau kita lepaskan, maka pada saat itulah kita tersesat menjalani kehidupan ini. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada subuh ini dasar tausiah kita adalah ayat yang kami bacakan tadi, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam ayat ini ibu dan bapak, itu ada larangan kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh wak karajuan, yang harus kita jauhi sebagai orang yang sudah mengaku beriman. Kita mungkin pernah menyampaikan ibu dan bapak, ini ayat diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Kalau ada ayat ya ayyuhallazina amanu, itu biasanya ibu dan bapak, sesudah ayat itu akan ada perintah atau larangan. Itu ibu dan bapak. Banyak tuh ayat Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan mulia kehormatan yang tertuju kepada kita bersama. Wahai bapak-bapak ibu jemaah Masjid Raya Pohon Tinggi yang sudah mengaku beriman. Nah, tapi khusus ini ada larangan yang harus wak jago. Ini mungkin untuk menjaga persaudaraan yang pernah disampaikan di ayat sebelumnya gitu. Menjaga hubungan baik awak sesama orang beriman, sesama bertetangga, sama kawan-kawan, bermasyarakat, ini harus kita jaga. Karena sebenarnya kita sampaikan kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Yang pernah kita sampaikan, bagaimana saudara itu? Dia bagaikan satu tubuh. Kalau sakit satu bagian tubuh saudara awak, maka samalah dengan sakit bagian tubuh badan awak. Kalau satu bagian tubuh awak itu sakit, maka bagian lain akan marasoan gitu. Akan ada akibat, ada efeknya juga merasakan gitu. Pernah sampaikan kalau mata yang sakit, mata saja yang merasakan sakit Pak Ibu? Nah, mata sakit, tapi kepala panjang lo dehnya gitu. Jalan awak di jalan, tak sipak batu atau tak taruang masuk kini warna apa? Yang sakit apa ibu? Kaki ya Pak Ji. Kaki saja menangguangan. Nah, kaki wak sakit. Beko kadang kalau terlampau sakit, ayam atau keluar gitu. Mulut pun nangis, aduh gitu dan sebagainya. Inilah gambar yang mendapat persaudaraan kita sama orang yang beriman. Nah, maka khusus ayat itu berapa? Ada larangan di siko. Allah sampaikan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Itu yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah katsiran, kebanyakan, minadh-dhon, daripada berprasangka. Jangan terlampau banyak awak berprasangka, apalagi hal yang buruk. Itulah namanya su'udzon. Berprasangka buruk kepada siapa? Ya pada orang lain, pada tetangga kita, pada masyarakat. Yang terberat itu apa? Karena berprasangka buruk kepada pasangan hidup awak sendiri. Kok yang harus kita jauhi, bukan? Walaupun ini ada disampaikan, inna ba'dadh-dhanni ismun. Berarti ini ayat menyatakan sesungguhnya ba'dadh-dhanni, sebagian prasangka itu dosa.
Jauhilah banyak berprasangka karena sebagian besar itu adalah mengandung dosa. Berarti ada prasangka yang dibolehkan, Bapak. Namanya juga adalah praduga bahasanya. Praduga ini sesuai dengan fakta gitu. Tapi yang prasangka ndak jale itu kenyataannya doh alun manga-mangalai lah berprasangka buruk aja gitu. Nah, ini contoh sederhana berapa? Baik kalau ibu, baik suami dinas ya Pak Ibu, keluar kota atau ke Padang kaki tinggi lah. Pada suatu saat lambe pulangnya gitu. Celek jam 2 balik lunjo pulang lagi. Jam 1 lunjo pulang lagi, Ibu. Biasanya kalau nyampe dinas tuh jam 10 tiba di rumah. Sekali kok jam 2 lunjo pulang lagi. Baik, Ibu. Yang terpikir di badan Ibu. Maka harus dijauhi prasangka yang buruk. Kau udah lambe pulang lah. Jangan ya Pak Haji. Tambahlah beko di ada kawan sebelah Pak. Bu, mati apa nih? Lunjo pulang lai. Lah kudu balik nanti bojo di rumah lai. Jam 2 lunjo tiba di rumah lai. Ibu hati-hati lah tuh Bu. Hati-hati Bu. Ini namanya praduga prasangka buruk. Padahal lu tahu manga-manga lain, ndak tahu dia nih. Bisa jadi di jalan otonya baca ban, HP-nya baterainya habis, ndak bisa ditelepon, atau di tempat itu ndak ada sinyal, ndak bisa menelpon. Ibu telepon, ndak mati, ndak bunyi. Lah prasangka buruk. Padahal sebenarnya buat apa? Ini kayak tadi. Hal yang kondisi itu HP ndak basinya atau baterai habis ndak bisa telepon. Bahkan kalau sampai pulang, kenapa caban di jalan? Tapi kalau lah dulu tadi prasangka ibu apa? Tiba beko di rumah, apa tiba di rumah beko suaminya langsung ditembak habis ibu apa? Kamu apa tadi kau lambat pulang? Apa macam-macam beko ikon. Sehingga tadilah pertengkaran yang benar. Makanya Bapak Ibu, inilah bagian contoh sederhana. Jangan berprasangka buruk duluan. Karena belum tentu. Kalau itu kita lakukan, kalau dalam keluarga akan memecah, merusak hubungan keluarga. Kalau di masyarakat bisa merusak hubungan awak, tetangga sebelahnya belah. Balik kulkas kawan Pak Ibu, persangka lain. Nah, ini dia malu pitih dapetnya kah? Karajo ndak ada, kulkas tak bali deh lah prasangka buruk. Bisa nyobali lo ndak ya Pak Ibu? Tambah kadang prasangkanya. Onda lo kini dibali malah pitihnya kan. Rupanya bali oto lo sudah itu. Lah tambah. Padahal yang kita sangka dia itu mendapat uang dari mana-mana yang tidak jelas apa mungkin haram prasangka kita, mungkin dia punya simpanan uang. Atau ada saudaranya di luar di mana-mana yang mengirimkan. Tidak tahu ada. Atau ada orang yang berbuat baik pada dia, memberikan rezeki pada dia. Sementara kita sudah berprasangka duluan. Nah, itulah kaji benar. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka itu. Karena sebagian besar prasangka itu buruk atau mengandung dosa. Tapi kalau Pak Ibu, nah, namanya praduga ya Pak. Praduga dengan fakta yang jale itu boleh. Nah, boleh Pak. Hati-hati, was-was, waspada Pak. Contoh Bu. Nah, anak ibu apa? Pai sekolah. Ya. Jam 5 lah pulang harusnya. Rupanya malam maghrib lunjuk tiba di rumah lain. Isya lunjuk tiba di rumah lain. Ibu wajib punya praduga. Mencari data apakah mana itu. Cari informasi. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui di mana kemungkinan anak awak. Prasangka janjan beko anak awak, mungkin melakukan hal yang tidak benar, atau mungkin kecelakaan di jalan. Ini prasangka awal yang meyakinkan kita untuk praduga yang barangkali mengarahkan untuk kebaikan kita bersama.
Itu dibolehkan. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak boleh itu prasangka yang buruk, yang tidak jale fakta kebenarannya, kita sudah menganggap itu hal yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Nah, itu yang pertama, Bang. Nah, jadi jangan berprasangka banyak. Yang kedua, Bang, wala tajassasu. Janganlah kamu tajassus. Tajassus mana apa? Janganlah cari kesalahan orang lain. Suko mencari salah orang lainnya karena Jawa. Atau mengungkit kesalahan lama orang lain. Kesalahan saudara kita, kesalahan mungkin suami istri kita, kesalahan tetangga itu tidak boleh. Tajassus itu mana adalah mencari-cari atau mengungkit kesalahannya yang lama lah habis, barulah jangan tidak ada lah gitu. Jangan diungkit-ungkit balik. Nah, itu tidak boleh, Pak. Kita harus menutup aib saudara. Siapa yang menutup aib saudaranya, insya Allah nanti Allah akan tutup pula aibnya nanti di akhirat nanti, benar. Kalau bahasa kininya apa? Mencukia kadalamo. Nah, ya Pak ya. Karena habis dicukia kalau apa? Sehingga menyebabkan apa ya Pak? Terjadilah pertengkaran, permusuhan, perselisihan, bahkan mau sampai nanti berbunuhan. Itu namanya tajassus, mencari kok di mana alasannya, mencari ini di mana kesalahannya. Itu dalam kuasa agama sebagai orang beriman kita jauh itu. Jangan, ini kan wala tajassasu. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Walaupun ada satu jangan dicari diungkit balik ya. Ini konsep dasar kita sebagai orang beriman. Kita kok pasti Bapak punya salah sadanya Ibu. Ada ibu yang tidak pernah buat salah, Bu? Baik? Tidak ada. Sama Pak. Tidak ada. Kita ini kan manusia yang dibekali Allah ada hawa nafsu, ada akal, ada nafsu kita. Pasti kita punya banyak kesalahan. Tidak ada yang sempurna bebas dari kesalahan. Tapi yang baik itu Pak Ibu, Pak, yang baik itu yang orang yang berbuat salah, sadar dia, segera dia berbuat baik, segera dia bertobat, segera bersifar, dan setelah dia melakukan kejahatan perbuatan dosa itu, tidak nyulang-ulang balik lagi. Dia menahan. Nah, tapi bagi kita Ibu Pak, maka jangan, ini yang kedua tadi, kalau tadi jangan banyak berprasangka apalagi prasangka buruk. Yang kedua, jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain atau mengungkit salah saudara yang lama. Hapus saja jangan balik dikemukakan lagi. Tutup aib saudara kita. Nah, dua ya Pak Ibu. Nah, kemudian wala yautab ba'dukum ba'dha. Dia tiga saja. Jangan kamu menggunjing sebagian dengan yang lain. Tidak boleh hawa menggunjing orang lain. Menggunjing saudara kita. Ini bergunjing. Atau bergunjing apa Ibu? Apa bedanya dengan fitnah itu? Kalau bergunjing itu Pak, memang betul kita menyampaikan carito hal yang ada pada saudara. Baca itu aib saudara. Ketika dia tidak ada daki awak. Ada orang lain yang punya penyakit, yang punya perbuatan dosa, yang punya hal tidak benar, Bu. Awak cari tuan. Nah, baca itu dengan orang lain. Nah, itu si anu tuh, itunya tuh macam-macam lah kan. Bagunjing. Itu tidak boleh. Di sini disampaikan bagaimana, Pak? Orang yang bergunjing itu sama dengan memakan daging yang saudaranya sendiri yang lah mati. Nah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sebab kata Allah, apakah awak kau suka? Ayuhibbu ahadukum, sukakah seseorang dari kita kau ayyakula lahma akhihi, memakan daging yang saudaranya maitan, akhi maitan yang sudah meninggal.
fakarihtumu, pasti awak jijik. Berarti orang yang suka menggunjing saudaranya, menggunjing orang lain, samanya memakan daging saudaranya yang lah mati, memakan bangkai. Nah, itulah bahasanya. Fakarihtumu, Allah katakan pasti awak jijik ibu dan bapak mengarajanya. Berarti sebenarnya kalau orang suka bagusnya tubuh, dia melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan. Nah, itulah bahasanya. Maka mari wa'idahibun, jangan suka menggunjing. Gunjing itu gadang biasanya. Nah, jadi tiga ini beberapa adalah berkaitan dengan hati ya Pak. Ke hati. Ini amalan hati yang harus jago baik ibu bapak. Yang pertama tadi mari kita jauhi, jangan kita banyak berprasangka yang buruk kepada orang. Yang kedua ibu bapak, jangan suka mengungkit-ungkit kembali kesalahan dosa orang lain. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, jangan kita suka bergunjing, menyampaikan aib orang lain atau menceritakan aib orang lain dengan orang lain gitu. Awak cerituan aib orang lain jo kawan awak lagi. Itu tidak boleh benar. Sama dengan memakan daging saudara kita yang sudah mati. Kalau yang tiga itu pernah awak kerajuan, maka apa kata Allah? Kita harus bertaubat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi perbanyak taubat. Namun kalau ada saudara kita harus mungkin saling bermaafan. Inilah ibu dan bapak kajian kita sebuah hari ini. Ini 3 amalan yang harus kita jauhi untuk menjaga persaudaraan awak. Boleh awak bayuyu jawab ibu dan bapak. Yang pertama tadi, bayuyu awak berbaik-baik kita dengan pasangan awak, suami istri, berbaik dengan masyarakat, berbaik dengan seluruh orang agar nanti hubungan persaudaraan ini bisa terjaga dengan baik dan tidak putus, apalagi memutuskan silaturahim. Tidak halal bagi orang-orang yang memutus silaturahim surga ibu bapak. La yadkhul jannata khati'un. Tidaklah akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji. Ya Pak. Pak. Ya Pak Haji. Alhamdulillah.